Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Mungkin yang kalian ketahui, telur hanya bisa dijadikan bahan makanan. Tapi selain itu ternyata telur memiliki manfaat lainnya yang mungkin belum tentu kalian ketahui. Berikut ini ada beberapa ide menakjubkan dengan telur. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Emang paling sebel ya kalau lagi di pertengahan jalan tiba-tiba mesin mobil harus rusak, terutama jika radiator bocor dan tidak ada bengkel di dekat kalian. Otomatis sebelum makin parah kerusakannya, kalian harus mengatasi permasalahan itu sendiri. Buat yang belum tahu, ternyata masalah radiator bocor bisa ditambal secara temporer dulu sebelum benar-benar diperbaiki oleh ahlinya, yakni dengan menuangkan telur mentah ke dalam radiator yang bocor. Eits, jangan kaget, telur ini nantinya dapat membeku sehingga bisa menyegel kebocoran kecil pada radiator. Jadi telur rebus nggak kira-kira? Telur emang bisa diolah dengan berbagai cara, misalnya digoreng atau direbus. Tapi pernah ngebayangin nggak apa yang terjadi kalau telur dipendam di dalam tanah, menetas jadi anak ayam? Masa sih ah? Bukan, ternyata memendam telur di dalam tanah merupakan salah satu cara kuno menyuburkan tanah. Emang sih terdengar mustahil, tapi percaya deh, trik ini sangat ampuh mengikat kandungan nutrisi tanah untuk tumbuhan. Karena telur mengandung kadar kalsium tinggi, nitrogen, dan asam fosfat yang merupakan nutrisi penting untuk tanaman. Kalian cukup memendam telur mentah ke dalam pot berisikan tanah, lalu telur itu akan terurai dengan sendirinya dan akan bekerja sebagai pupuk alami. Konon cara ini mampu mengatasi permasalahan tanaman seperti bunga tak mekar, buah busuk, dan batang rapuh. Gimana? Mau nyoba? Melukis nggak selamanya menggunakan cat air biar hasilnya terlihat bagus. Buktinya ada sejumlah seniman lukis yang justru menjadikan telur mentah sebagai media catnya. Sebelumnya, putih dan kuning telur dipisah terlebih dahulu dan pastiin telur yang digunakan itu benar-benar cair. Jangan lupa masukin beberapa bahan dan juga bubuk pewarna. Akhirnya jadi deh cat telur untuk melukis ini. Dan kalian juga perlu tahu nih, keuntungan dari cat telur ini bisa disimpan dan digunakan kembali dengan cara dimasukkan ke dalam kulkas. Ya lumayan lah ya. Kalau cat air atau cat minyak lagi habis, palingan tuh lukisan dikerubutin semut sama dihinggapin laler aja gara-gara bau amis. Siapa nih yang adik-adiknya atau bahkan kalian sendiri punya hobi ngumpulin squishy? Nggak perlu ngeluarin budget mahal untuk beli squishy. Kalian bisa loh buat sendiri di rumah squishy telur yang nggak kalah empuk. Caranya gampang, kalian cukup rendam telur mentah pakai air cuka. Rendam beberapa lama sampai ada busa di atas permukaan gelas. Setelah itu jadi deh squishy telur yang kenyal banget. Gimana? Abis ini pasti mau nyoba. Kalian tahu nggak? Sebelum banyak masker yang dijual bebas, sejak dulu para wanita sering banget menggunakan masker wajah dari telur. Cara buat dan penggunaannya juga terbilang mudah. Kalian cukup memisahkan bagian kuning dan putih telur, lalu gunakan putih telur atau kuning telurnya sebagai masker wajah.
Konon, putih dan kuning telur memiliki sejumlah manfaat untuk kulit wajah. Di antaranya dapat mengencangkan kulit, menyerap kelebihan minyak, dan menghilangkan komedo. Nggak cuma telur mentah, telur rebus juga bisa dimanfaatkan sebagai masker, tapi bahan yang digunakan yakni kulit membran telur yang berwarna putih. Kabarnya, penggunaan kulit membran telur sebagai masker wajah dapat meminimalkan bekas luka, garis-garis halus, dan juga bintik-bintik gelap. So that you can get the benefit of egg white too. Of course, you want to use this one on your clean face, so no makeup. I want to put it right here. Kalian yang pakai kulit membrannya, Mimin yang makan telur rebusnya gimana? Hehe, bagi-bagi tugas lah. Di antara kalian saat sedang masak, pasti nggak jarang dari kalian tergores pisau dapur. Emang sih nggak terlalu parah, tapi kadang nyakitin banget. Nah, jika di rumah kalian nggak ada obat merah, kalian bisa gunain kulit membran telur rebus. Konon kulit membran telur rebus ini bisa mengobati luka goresan agar lebih cepat sembuh. Gak banyak yang tahu, ternyata telur memiliki banyak manfaat untuk kecantikan tubuh, gak terkecuali rambut. Telur sebenarnya bisa membantu merawat rambut rusak, menguatkan akar rambut, melembutkan rambut, dan mengurangi ketombe. Cara penggunaan telur sebagai masker rambut pun terbilang mudah. Kalian cukup campur telur mentah dengan olive oil atau bahan penambah lainnya, lalu baluri seluruh rambut kalian dengan telur. Spoon, a fork, a knife, or your hands, or whatever. I usually just mix it with my hands. And your roots a lot. And you will definitely start working your way down to my ends of my hair. I might do some in the middle if I have extra. Putting it up in your hand and then just massage it. Tapi jangan lupa, setelah itu keramas dan bilas rambut kalian agar bau amisnya hilang. Kan nggak lucu ya, pas dibelai pacar, rambutnya bau amis. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Sejumlah temuan di berbagai belahan dunia memang sudah berhasil dipecahkan, namun beberapa di antaranya nggak hanya menyetak sejarah baru, namun juga dianggap sebagai temuan yang mengejutkan. Nggak seperti lubang pada umumnya, lubang yang ditemukan pada tahun 2015 lalu di gunung terpencil pinggiran Urumqi, Cina Barat sempat membuat penduduk setempat kaget dan heran. Pasalnya, lubang yang memiliki lebar 91 cm ini terlihat berwarna merah dan bisa dirasakan sensasi panas dari jarak 2 meter saja. Dikutip dari Daily Mail, lubang yang terdapat di Cina ini terlihat menyimpan api panas yang memiliki suhu mencapai 729 derajat Celcius. Tentunya ini membuat penduduk setempat dan peneliti heran, padahal kawasan perbukitan tersebut sebenarnya bukan termasuk gunung api. Tapi bagaimana bisa ada api panas bersembunyi di balik lubang yang menganga itu? Penemuan yang satu ini mungkin saja semakin memperkuat teori konspirasi di mana piramida dibangun oleh alien. Meski awalnya sempat diragukan, tapi kenyataannya terdapat cuplikan video yang menyebutkan bahwa tim dari Rusia berhasil menemukan mumi yang disangka alien di dalam kuburan Mesir. Diduga alien karena tampilan mumi ini terlihat aneh dan berbeda dari mumi yang biasa ditemukan. Dikutip dari thesun.co.uk, mumi makhluk asing yang disebut sebagai alien ini telah mati sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Tapi sampai saat ini sih belum diketahui secara pasti apakah temuan ini benar-benar nyata atau enggak. Kalau menurut kalian gimana guys? Seperti yang kita ketahui, di Giza Mesir terdapat patung Sphinx yang memiliki tinggi 3 meter dan panjang 20 meter. Tapi uniknya, sejumlah arkeolog Mesir dikejutkan karena kembali ditemukannya patung Sphinx namun dalam versi mini yang hanya memiliki tinggi sekitar 38 cm saja. Waduh, beda banget ukurannya sama emaknya.
Sphinx mini ini berhasil ditemukan di kuil Kom Ombo di Aswan pada tahun 2018 lalu. Tapi sayangnya, dikutip dari kompas.com, hingga saat ini para ahli belum mengetahui makna Sphinx yang mereka temukan. Mereka hanya meyakini bahwa Sphinx tersebut merupakan benda penting. Meski berbeda ukuran, namun kedua patung Sphinx ini memiliki persamaan bentuk di mana memiliki tubuh seperti singa, namun berkepala manusia. Tidak seperti temuan pada umumnya, arkeolog Mesir dibuat takjub dengan ditemukannya 25 kotak granit di dalam labirin Serapeum yang ada di Saqqara, Mesir. Yang ditemukan ini bukan sembarang kotak tentunya, karena kotak ini terbuat dari batu granit yang masing-masing memiliki bobot 70 ton dan tutupnya seberat 30 ton. Jika ditotalkan, kotak granit ini memiliki berat 100 ton. Dan setiap kotak selalu terdapat tulisan hieroglif yang menggambarkan sejarah bangsa Mesir. Really square. It chipped away right here, probably trying to. Dikutip dari Occasion, peneliti terbaru menunjukkan bahwa peti tersebut digunakan untuk mengubur sapi Apis, di mana pada masa itu sapi-sapi tersebut dipuja dengan julukan Dewa Kamweset. Seperti yang kita tahu, Antartika salah satu wilayah terdingin di dunia. Di wilayah ini, semua daratan dilapisi dengan es. Namun, fakta terbaru menyebutkan bahwa sebenarnya hutan belantara lebat pernah tumbuh di Antartika. Waduh, serius nih? Temuan ini bukan mitos belaka, karena dikutip dari Mongabai, ahli geologi dari University of Wisconsin-Milwaukee menyebutkan setidaknya ada 13 fragmen fosil pohon diprediksi pernah menghijaukan Antartika sekitar 260 juta tahun silam, masa di mana dinosaurus belum menjelajahi planet ini. Like it is today. It's really thrilling. We've got this giant shark vertebra. This would have been. Baru tahu ya, dulunya Antartika itu hutan lebat. Gurun Sahara yang membentang luas ke berbagai negara memang dikenal sebagai gurun terbesar di dunia karena luasnya mencapai 9.400.000 km persegi. Tapi kalian pernah nyangka nggak kalau wilayah tandus ini dulunya merupakan sebuah danau bernama Danau Megachat? Kalian harus percaya guys, karena dikutip dari Daily Mail, sejumlah ilmuwan dari universitas terkemuka Inggris menduga bahwa dulunya gurun ini menampung air seluas 360.000 km persegi di Afrika Tengah. Itu luas banget loh guys. It's just absurd. You're in this desert area. Many lakes spread out in that area. They're not fed by rivers. Namun dalam 1000 tahun terakhir ukurannya terus menyusut dan saat ini hanya menyisakan 355 km persegi. Fakta ini tentunya juga membuktikan bahwa dulunya sekitar 5000 tahun lalu ternyata Afrika Utara pernah menunjukkan periode lembab, tidak seperti sekarang ini yang tandus guys. Meski dianggap sosok yang kejam, tapi tentunya Firaun selalu menjadi sosok yang begitu menakjubkan, khususnya bagi sejumlah peneliti. Nah, arkeolog asal Perancis pun dibuat girang karena dikutip dari Occasion, mereka mengklaim telah menemukan kapal berusia kira-kira 5000 tahun lalu, yang diduga bukan merupakan kapal nelayan biasa, melainkan diduga merupakan kapal yang digunakan Firaun. Kapal ini ditemukan dalam sebuah ekspedisi di Abu Rawas, sebelah barat ibu kota Mesir. Kapal tersebut memiliki panjang 6 meter dan lebar 1,5 meter. Kapal ini bukanlah kapal biasa, karena pada masa lalu kapal ini dipercaya sebagai kapal yang sangat sakral karena bisa mengangkut mereka ke akhirat. Walah. Nah, itu tadi sejumlah temuan arkeolog yang mengejutkan dunia. Gimana, makin pinter nggak abis nonton tayangan ini? Ya udah kalau nggak pinter mah.